Halo semuanya, di sini kami sebagai kelompok 4 akan mempresentasikan data kepuasan mahasiswa Prodi Sistem Informasi Angkatan 2025 kelas 1 dan Pasar selama dia berkuliah di Uniksa. Alasan kami mengambil topik ini yaitu munculnya pandangan di masyarakat bahwa kampus cabang sering dianggap memiliki keterbatasan dibanding kampus utama, baik dari segi fasilitas maupun secara akademik. Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan mengenai bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa yang berkuliah di kampus cabang yang di Uniksa dan Pasar. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan mahasiswa, khususnya pada program studi sistem informasi, berdasarkan pengalaman mereka yang mereka rasakan selama 1 semester ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Inyaman Adi Gunawan Putra dengan NIM 2015-01040 yang bertugas sebagai mencari hipotesis dan uji sampel dari datanya. Kemudian ada Niwayan Ami Pratiwi. Kemudian ada Niwayan Ami Pratiwi dengan NIM 2015-01049 yang bertugas sebagai visualisasi data. Kemudian, Kemudian ada saya Muhammad Rizky Alamid dengan yang bertugas mencari statistika deskriptif. Selanjutnya adalah saya, Evodius Evan Malachi dengan NIM 251509116 dalam metode penarikan dan pengambilan sampel. Yang pertama adalah isi kuesioner. Kuesioner kita susun untuk mengukur kepuasan mahasiswa. Penilaian penilaian kita menggunakan skala 1 sampai 10, yang mana 1 sangat tidak setuju dan 10 sangat setuju. Pertanyaan juga dibagi ke dalam 6 aspek kepuasan mahasiswa. Berikut adalah aspek kepuasan yang kita nilai dalam kuesioner. Yang pertama, kejelasan dan sistematisasi penyampaian materi oleh dosen. Yang kedua, metode dan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, interaksi dan komunikasi dosen dengan mahasiswa. Yang keempat, evaluasi, penilaian, dan tugas perkuliahan. Yang kelima, fasilitas dan dukungan sarana pembelajaran. Dan yang terakhir adalah lingkungan interaksi dan kerjasama di kelas. Ini merupakan contoh pertanyaan yang kami berikan kepada responden. Pertanyaan ini menghasilkan penilaian yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi emosi pada saat itu, melainkan berdasarkan pengalaman perkuliahan yang mereka rasakan secara langsung. Selanjutnya adalah metode penarikan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Pemilihan metode ini didasarkan pada jumlah populasi penelitian, yaitu seluruh mahasiswa kelas SI1 dan Pasar yang berjumlah 30 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh anggota populasi, sehingga setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi sebagai responden. Dari proses tersebut, diperoleh 18 mahasiswa yang secara acak mengisi kuesioner. Selanjutnya, jumlah responden ini digunakan sebagai sampel dalam analisis penelitian. Oke, jadi kita masuk ke bagian statistika deskriptif. Jadi pada statistika deskriptif ini kita bakalan mencari mean, modus, serta median dari hasil survei data yang telah kita dapatkan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dan tambahan di sini kita juga mencari eh, persentil. Coba. Oke, jadi yang pertama statistika deskriptif di bagian mean. Jadi pada slide ini ditampilkan hasil perhitungan mean atau nilai rata-rata dari data responden menggunakan bahasa pemrograman R.
MEAN ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian dibagi dengan jumlah data. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai MEAN data responden adalah 7,3233 sekian. Nilai ini menggambarkan rata-rata skor responden secara keseluruhan, sehingga dapat digunakan sebagai indikator umum tingkat penilaian responden. Nilai tersebut mewakili kecenderungan data berdasarkan ukuran pemusatan modus. Oke, kemudian kita masuk ke yang kedua yaitu statistika deskriptif median. Jadi di sini itu pada slide ini kita ditampilkan proses pengolahan data responden menggunakan bahasa pemrograman R. Data responden ini terdiri dari 18 nilai numerik yang mempresentasikan hasil penilaian atau skor responden. Kemudian dilakukan perhitungan median menggunakan fungsi median. Eh, Median itu juga merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dan digunakan untuk melihat kecenderungan pusat data tanpa dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Berdasarkan hasil perhitungan, menunjukkan bahwa median data responden adalah 7,5, yang artinya 50% responden memiliki nilai di bawah atau sama dengan 7,5 dan 50% lainnya memiliki nilai di atas atau sama dengan 7,5. Dengan demikian, nilai 7,5 dapat dianggap sebagai representasi nilai tengah dari keseluruhan data responden. Oke, yang ketiga kita memasuki statistika deskriptif yaitu modus. Jadi pada slide ini itu kita dapat menampilkan proses perhitungan modus ya dari data responden. Eh, Pertama, data respondennya kita definisikan sebagai sekumpulan nilai numerik. Kemudian kita menghitung dan kita menghitungnya itu dengan nilai frekuensi tertinggi menggunakan perintah T atau max T. Dan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa modus data respondennya itu adalah 9,35. Nilai ini menjadi modus karena munculnya paling sering dibandingkan nilai lainnya, yaitu muncul sebanyak 2 kali. Kemudian kita memasuki statistika deskriptif bagian kuartil. Eh, jadi pada slide ini ditampilkan hasil perhitungan kuartil dari data responden. Kuartil ini digunakan untuk membagi data menjadi beberapa bagian yang sama besar, sehingga dapat menggambarkan penyebaran data secara lebih detail. Dalam analisis ini digunakan kuartil 3 Q1 yaitu 25%, Q2 50%, dan Q3 75%. Pada kuartil pertama atau Q1 menunjukkan batas bawah di mana 25% data responden berada di bawah nilai tersebut. Kemudian pada kuartil kedua merupakan median yaitu nilai tengah. Dan kuartil ketiga menunjukkan bahwa 75% dari data tersebut berada di nilai tersebut. Pada bagian ini adalah visualisasi data. Seharusnya bagian ini dipresentasikan oleh teman saya yaitu Ami. Namun dikarenakan beliau sedang sakit, maka bagian ini akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Evan. Baik, visualisasi data. Visualisasi data kami lakukan untuk memberikan gambaran dalam bentuk grafis mengenai sebaran tingkat kepuasan mahasiswa. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua instrumen utama yaitu scatter plot dan histogram. Pertama-tama, mari kita perhatikan scatter plot di sisi kiri.
Kami menggunakan grafik ini untuk melihat sebaran nilai rata-rata kepuasan dari masing-masing responden. Setiap titik hijau yang Anda lihat mempresentasikan satu orang mahasiswa. Sementara garis merah putus-putus menunjukkan nilai rata-rata kepuasan seluruh responden, yaitu di angka 7,3. Dari sini terlihat jelas bahwa nilai kepuasan mahasiswa tersebar cukup merata di sekitar rata-rata. Meskipun ada beberapa responden yang memberikan nilai sangat tinggi, mendekati 10 atau cukup rendah di bawah 6, secara keseluruhan tidak ditemukan pola penyimpangan yang ekstrim. Selanjutnya, mari kita lihat histogram di sebelah kanan. Tapi menggunakan ini untuk melihat distribusi frekuensi atas seberapa sering suatu nilai itu muncul. Histogram menunjukkan bahwa sebagian besar nilai kepuasan mahasiswa menumpuk pada rentang 7 hingga 8. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa cenderung berada pada kategori baik hingga sangat baik. Poin menariknya, garis lengkungan hitam atau kurva densitas pada histogram menunjukkan puncak tertinggi pada sekitar angka 7,8. Ini membuktikan bahwa mayoritas mahasiswa kita memberikan penilaian yang stabil di atas nilai rata-rata. Jadi, secara visual kita bisa Baik, menyimpulkan sekarang saya akan menjelaskan bahwa tentang meskipun metode ada uji variasi sampel. persepsi antar individu, Metode tren one kepuasan sample mahasiswa t-test secara kami umum gunakan berada untuk pada level yang meneliti. sangat positif. Karena tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah rata-rata dari kepuasan mahasiswa di Senin Pasar secara statistik lebih besar dari nilai rekomendasi yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 8. Alasan kami menentukan nilai ini adalah dikarenakan Unilab sendiri memiliki rating A sebagai kampus unggulan. Sehingga harapan kami adalah Undiksa ini bisa ke, sehingga harapan kami kampus cabangnya memiliki nilai rekomendasi sekitar 8. Nah, adapun hipotesis yang kami tentukan, yaitu hipotesis nol adalah rata-rata kepuasan mahasiswa kurang dari atau sama dengan 8. Yang kedua, itu hipotesis alternatif atau H1. Itulah rata-rata kepuasan mahasiswa lebih besar dari 8. Hipotesis ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, yaitu menguji apakah tingkat kepuasan mahasiswa telah memenuhi atau melampaui nilai rekomendasi yang ditetapkan. Sebelum kami melakukan uji one, sebelum kami melakukan uji one sample test, kami akan melakukan uji normalitas untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi distribusi normal. Hasil uji normalitas menunjukkan p-value sebesar 0,3786 yang lebih besar dari tingkat signifikasi di angka 0,05 atau 5%. Dengan demikian, tidak terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa data ini menyimpang dari distribusi normal. Sehingga asumsi normalitas dianggap terpenuhi dan one sample test dapat kami gunakan. Setelah asumsi, setelah asumsi normalitas terpenuhi, dilakukan uji one sample test dengan membandingkan rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap nilai rekomendasi sebesar 8. Hasil one sample test menunjukkan bahwa nilai rata-rata kepuasan mahasiswa sebesar 7,32 dengan nilai value sebesar 0,9867. Dikarenakan nilai value lebih besar daripada tingkat signifikasi, yaitu sekitar 5%, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari kepuasan mahasiswa Universitas Denpasar belum terbukti secara statistik lebih besar dari nilai rekomendasinya, yaitu sebesar 8. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepuasan mahasiswa secara deskriptif berada di kategori cukup baik, namun secara statistik belum memenuhi standar kepuasan yang diharapkan. Berdasarkan dari evaluasi dari tim kami, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Denpasar, program studi Sistem Informasi Angkatan 2025, menunjukkan angka yang cukup baik namun belum memenuhi standar rekomendasi. Sehingga diharapkan beberapa aspek seperti fasilitas WiFi atau aspek lainnya yang sekiranya bisa ditingkatkan, itu bisa ditingkatkan. Sehingga sampainya kita di eva, sampainya kita di kesimpulan akan menutup presentasi ini. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.